Silakan. Sudah kelihatan PPT-nya teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatur Rahman Ramadan ingin mempresentasikan mini proposal saya yang berjudul Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Di sini pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, kemudian tentang kajian pustaka dari penelitian ini, kemudian hipotesis penelitian, dan yang keempat yaitu metode penelitian. Nah, di sini di latar belakang saya tertarik untuk meneliti penelitian ini karena yang pertama ada hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Nah, hal yang mendasar tersebut itu terletak di pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau diberikan oleh bank terhadap nasabah. Nah, di sini kegiatan operasional bank syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Nah, jadi gini, pada kan bank konvensional sama bank syariah itu memiliki sistem yang berbeda lah. Karena yang membedakan dari keduanya adalah sistem syariahnya. Nah, jadi saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian dari terdahulu, di sini ada 4. Yang pertama yaitu dari Rohman 2016. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohman pada tahun 2016, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah jika ditinjau dari keseluruhan komponen RGEC. Jadi berdasarkan metode penilaian RGEC, bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ardiana pada tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan bank syariah jika dilihat pada NPL atau Net Performing Loan atau NPF, Net Performing Financing, LDR, FDR, dan ROA. Nah, di sini ketiga variabel tersebut ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada variabel GCG dan CAR itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Beck pada tahun 2013. Nah, di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki biaya efektif yang rendah, tapi memiliki rasio intermediasi yang tinggi yang diukur dengan LDR atau FDR. Nah, kualitas aset yang lebih tinggi dan mempunyai permodalan yang lebih baik yang diukur dengan CAR. Jadi di sini bank syariah itu memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi pada sisi LDR atau FDR, kemudian kualitas asetnya juga lebih tinggi dan punya permodalan yang lebih baik yang diukur dengan CAR. Kemudian yang penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Viverita pada tahun 2011, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah mampu menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih banyak yang diukur dengan NIM dan ROA. Nah, jadi karena perbedaan hasil penelitian tersebut, saya tertarik untuk menelitinya. Kemudian sehingga saya merumuskan beberapa pertanyaan dari penelitian tersebut
Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan metode RGEC. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan metode RGEC. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan metode RGEC. Kemudian yang kedua yaitu untuk menguji perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan metode RGEC. Kemudian hipotesis yang disusun pada penelitian ini itu ada 5. Yang pertama yaitu hipotesis pertama itu ada perbedaan yang signifikan pada risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian hipotesis kedua yaitu ada perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian pada hipotesis ketiga yaitu ada perbedaan good corporate governance atau GCG antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian yang keempat yaitu ada perbedaan earnings atau pendapatan antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian yang kelima yaitu ada perbedaan permodalan atau capital antara bank syariah dengan bank konvensional. Di sini dalam metode penelitian saya, populasi dan sampel saya di dalam populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini itu adalah bank syariah dan bank konvensional yang ada di Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Nah, perbankan yang menjadi sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Nah, adapun kriteria sampel tersebut, yang pertama yaitu kriteria pertama yaitu bank menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2015 sampai 2019. Kemudian yang kedua kriterianya yaitu adalah bank konvensional yang sudah go public. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu bank melakukan self assessment. Nah, data dan sumber data saya ini di sini pada pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. Sumber data menggunakan data sekunder yang berupa pertama profil perusahaan, kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan bank dari periode 2015 sampai 2019. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Kemudian untuk uji hipotesisnya yaitu menggunakan independent sample t-test. Nah, di sini ada 4 variabel penelitiannya, yaitu yang pertama variabel risk profile yang diwakili oleh risiko kredit dan risiko pasar. Kemudian yang kedua yaitu variabel good corporate governance. Kemudian yang ketiga variabel earnings yang diwakili oleh return on asset, variabel return on asset atau ROA. Kemudian variabel yang keempat yaitu capital atau modal yang diwakili oleh capital adequacy ratio atau rasio CAR. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk definisinya sudah saya jelaskan juga di mini proposal saya yang sudah saya upload semalam. Tapi saya di sini akan menjelaskannya secara singkat. Di sini untuk risiko kredit di sini menggunakan rasio NPL atau non performing loan, dan khusus untuk bank syariah itu menggunakan NPF atau non performing financing. Rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Dan untuk kriterianya juga teman-teman bisa lihat di sini. Ada beberapa tingkat peringkat atau peringkat bagaimana istilahnya NPL yang bagus itu skornya berapa gitu. Seperti itu. Kemudian yang variabel yang kedua yaitu risiko pasar. Di sini untuk risiko pasar saya menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio, dan khusus untuk bank syariah saya menggunakan rasio financing deposit ratio atau FDR.
Rumusnya bisa dilihat di sini dan juga ada kriterianya untuk penetapan peringkat komposit risiko likuiditas, yaitu rasio LDR atau FDR. Di sini peringkatnya juga sama, ada peringkat 1 sampai 5. Peringkat 1 menunjukkan bahwa risiko tersebut bank tersebut mempunyai rasio LDR yang baik, seperti itu. Kemudian untuk variabel GCG atau Good Corporate Governance, di sini ada beberapa aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia tentang bank umum, yaitu yang pertama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kemudian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kemudian yang ketiga kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, keempat penanganan benturan kepentingan, kelima penerapan fungsi kepatuhan bank, kemudian yang keenam fungsi audit intern sama fungsi audit ekstern, untuk yang ketujuh, kedelapan yaitu penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, 9 penyediaan dana, kemudian yang 10 transparansi, kemudian yang 11 itu rencana strategis bank. Nah, di sini juga ada kriterianya juga, ada peringkat 1 sampai 5. Kemudian untuk variable earnings atau pendapatan, di sini saya menggunakan rasio ROA atau rasio return on asset. Teman-teman bisa lihat rumusnya dan juga ada peringkatnya di sini. Kemudian untuk variabel terakhir yaitu variable capital, di sini saya menggunakan variable capital adequacy ratio atau rasio CAR. Rumusnya juga sudah ada di sini, yaitu rasio CAR. Rumusnya adalah modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Saya, Pak. Nah, silakan. Mau host sendiri apa melalui Fatur Rahman? Sendiri, Pak. Oh, udah. Berarti dipindah. Iya. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat semuanya. Di sini saya Lutfi Reza Pahlevi akan mempresentasikan mini proposal saya, yaitu tentang harga minyak mentah dunia terhadap profitabilitas dan return saham. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan metode penelitiannya. Dimulai dari latar belakang. Pertama-tama ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan terlebih dahulu pada teman-teman di latar belakang ini. Poin pertama itu yaitu adalah harga minyak mempengaruhi ekonomi makro Indonesia. Seperti yang kita ketahui di perusahaan itu setiap sektor memiliki karakteristik masing-masing. Jadi di sektor perbankan, di sektor infrastruktur, di sektor yang lain itu punya karakteristik tersendiri yang mempengaruhi kinerja keuangannya. Namun ada satu variabel yang mana itu mempengaruhi semua perusahaan, yaitu variabel ekonomi makro.
Nah, maka dari itu saya mencari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang keterkaitan harga minyak terhadap ekonomi makro. Dan itu ada, yaitu penelitiannya Arifin yang mengatakan bahwa harga minyak itu mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang kedua, itu poin kedua itu adalah perusahaan dipengaruhi harga bahan bakar dan harga bahan bakar dipengaruhi harga minyak. Di sini perusahaan yang saya teliti itu adalah perusahaan di sektor transportasi. Maka dari itu secara tidak langsung itu dia dipengaruhi oleh bahan bakar seperti yang dikutip dari kontan.co.id, di mana pimpinan dari perusahaan Air Asia dia memilih untuk membeli bahan bakar yang lebih murah di negara sebelah. Ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh harga bahan bakar terhadap perusahaan. Sedangkan harga minyak ini berpengaruh terhadap bahan bakar. Ini bisa terjadi karena bahan bakar ini salah satu komponen besarnya itu adalah dari harga minyak. Maka dari itu harga minyak nantinya akan mempengaruhi harga bahan bakar. Dan secara garis besar ini bisa kita ambil kesimpulan harga minyak mentah dunia ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perusahaan. Yang ketiga ini perbedaan pada penelitian terdahulu. Nah, seperti yang kita lihat di slide, ini ada penelitian yang dilakukan Nanda dan Faaf pada tahun 2018 yang mengeluarkan hasil harga minyak itu hanya berpengaruh terhadap sektor migas dan terhadap sektor non-migas itu tidak berpengaruh. Namun ada kelemahan pada penelitian Nanda dan Faaf ini, yaitu penelitiannya terlalu luas cakupannya. Nah, maka dari itu pada tahun-tahun berikutnya itu ada revisi, ada sanggahan dari penelitian Ulhak dan Ardiman, yang dimana penelitian Ulhak dan Ardiman pada tahun 2017 dan 2019 ini meneliti di sektor perbankan, yang dimana notabene itu adalah sektor non-migas. Dan alhasil terdapat dari penelitian itu mengeluarkan hasil yaitu signifikan bahwa ternyata harga minyak ini berpengaruh signifikan terhadap sektor perbankan. Nah, dari sini saya sebagai peneliti itu jadi berpikir, oh ternyata di setiap sektor, walaupun itu sektor migas, itu dia punya karakteristik tersendiri dan dia pastinya punya hubungan secara tidak langsung terhadap harga minyak mentah. Maka dari itu penelitian ini penting untuk diteliti kembali setiap sektornya. Seperti itu. Dilanjutkan ke rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, dari penjabaran latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, timbullah pertanyaan penelitian seperti berikut. Yang pertama, apakah harga minyak mentah dunia ini berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan di sektor transportasi yang akan saya teliti? Dan yang kedua, apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap return saham di perusahaan transportasi? Sedangkan untuk tujuannya, itu saya ingin menguji pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor transportasi. Dan yang kedua, ingin melihat pengaruh harga minyak terhadap return perusahaan pada sektor transportasi. Next, berikutnya adalah hipotesis penelitian. Di sini hipotesisnya ada dua, yaitu harga minyak berpengaruh signifikan terhadap return on asset, dan yang kedua, harga minyak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hipotesis ini saya ambil berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang sektor non-migas yang mendapatkan hasil signifikan. Berikutnya adalah metodologi penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian
Jenis penelitiannya analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena saya menggunakan data historis, yang dimana data historis ini berupa angka. Maka dari itu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka. Yang ketiga, jenis dan sumber data saya dapat dari data sekunder yang diupload di website resmi IDX atau perusahaan-perusahaan terkait, dan Yahoo Finance untuk mengetahui variabel harga minyaknya yang diwakili oleh WTI, yaitu West Texas Index. Yang keempat, populasi penelitian, saya ingin meneliti semua saham perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia, dan sampelnya saya hanya meneliti di satu sektor saja, itu sektor transportasi. Untuk metode analisisnya itu analisis regresi linear sederhana, uji regresi linear sederhana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan satunya. Hostnya ke Arman yang share. Betul. Lut, hostnya kasih ke Arman, Lut. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Saya Muhammad Al-Furqan ingin mempresentasikan terkait dengan mini proposal saya. Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor keuangan. Studi kasusnya pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang latar belakangnya, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan metodologi penelitian. Next one. Nah, latar belakang masalah. Karena mayoritas Muslim di Indonesia itu sangat besar, jadi perusahaan di sektor keuangan khususnya itu akan menjadi sangat penting. Nah, sektor keuangan syariah itu sudah menerapkan good corporate governance ini dengan harapannya menjadi semakin efektif. Nah, dengan harapan menjadi semakin efektif, maka akan ada pertumbuhan dari profitabilitasnya. Terus adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Next one. Nah, dari penelitian Nungki Wanudidetama itu GCG yang diukur dan GCG yang diukur dengan variabel Dewan Komisaris Independen, dan rapat Dewan Komisaris itu berpengaruh positif terhadap probabilitas, sedangkan GCG yang diukur dengan komite audit itu berpengaruh negatif. Sedangkan dari penelitian Rimardani 2016 itu yang positif hanya kepemilikan institusional yang diukur dengan terhadap ROA, sedangkan Dewan Direksi komite audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dari penelitian Nungki dan Rimardani, komite audit sama-sama berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan penelitian dari Sam'ani
komite audit itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Next one. Nah, dari latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, saya menemukan rumusan masalah, yaitu apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan apakah komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan yang keempat ada apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Next one. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh positif Dewan Komisaris terhadap profitabilitas pada sektor keuangan, dan menguji pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor keuangan, dan menguji pengaruh positif komite audit terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor keuangan, dan menguji pengaruh positif kepemilikan institusi terhadap profitabilitas perusahaan pada sektor keuangan. Next one. Karena sektor keuangan ini memiliki regulasi sendiri dari pemerintah, sehingga regulasi tersebut dengan tujuan untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik, sehingga ada peran good corporate governance di situ. Karena tata kelola perusahaan yang baik, dengan ada peran good corporate governance, perusahaan menjadi lebih baik, maka akan ada profitabilitas secara logikanya. Nah, perspektif penelitian ini saya dapat dari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan. Yang pertama, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang keempat, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Terus jenis dan sumber datanya data sekunder, bisa dilihat dari IDX atau web perusahaan itu sendiri. Sampel penelitiannya itu perusahaan yang di sektor keuangan, dan metode pengumpulan datanya itu studi pustaka, dan teknik analisis datanya itu uji regresi linear berganda. Kenapa uji regresi linear berganda? Karena variabel bebasnya memiliki pengukuran lebih dari satu. Cuman itu dari saya. Terima kasih. Silakan untuk didiskusikan. Monggo teman-teman, jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama para presenter.
Tidak ada? Oke, share screen-nya sudah. Saya, Pak. Silakan. Ayi. Saya izin menanggapi presentasinya Mas Lutfi. Di proposal penelitian itu untuk hipotesis penelitian disebutkan bahwa ada dua variabel dependen yaitu ROA dan ROE, tetapi di perumusan hipotesis untuk yang pertama itu hanya pengaruh harga minyak terhadap ROA saja. Nah itu mohon konfirmasinya yang benar itu variabel dependennya ada dua ataukah hanya ROA saja. Terus untuk arah penelitiannya mungkin juga belum disebutkan apakah positif atau negatifnya. Terus mungkin bisa ditambahkan untuk teori-teori yang mendukung dari hipotesis tersebut. Terima kasih. Silakan. Yang lain? Saya Pak izin bertanya. Lenia. Ya Pak. Jadi saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Ahlul Furqon. Jadi yang pertama itu apa fungsi dari teori keagenan dalam penelitian tersebut. Nah yang kedua itu variabel dalam profitabilitas itu kan di mini proposal hanya dituliskan ROA saja. Nah apakah memang hanya ROA atau bisa yang lain, karena kan rasio profitabilitas kan tidak hanya ROA saja, ada ROI juga dan lain-lain. Kemudian pada bagian jenis penelitian yang di bab 3 itu dituliskan bahwa tujuan penelitian atau pendekatan kuantitatif itu dituliskan untuk mengetahui atau menjelaskan, pada di bab 1 itu dituliskan untuk menguji. Nah itu mohon konfirmasinya. Sedangkan pada penulisan referensi itu perlu dibenahi kembali karena belum menjorok ke dalam. Dan yang terakhir adalah penulisan halamannya masih belum benar. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain? Mohon izin menanggapi, Pak. Saya Salwa. Ya, silakan. Menanggapi proposalnya Mas Ahlul. Jadi di bagian hipotesis itu Mas Ahlul hanya menyebutkan hipotesisnya saja. Jadi tidak berdasarkan teori. Alangkah lebih baiknya harusnya itu teori-teorinya dulu baru satu-satu gitu. Setiap hipotesis ada landasan teorinya begitu. Terima kasih. Oke, monggo yang lain. Kalau nggak ada, silakan dijawab. Baik, saya mencoba menjawab, Pak. Ya. Ini mau konfirmasi dulu ke Mbak Ai. Ini pertama itu ini ya nanya yang variabel di profitabilitasnya itu ada ROA sama ROE. Terus ada juga nanya tentang teori yang relevan untuk penelitian saya. Terus tadi yang satunya kurang jelas pertanyaannya. Mohon bisa diulang sebentar. Oh iya, yang terakhir itu untuk arah penelitian dari hipotesisnya mungkin bisa dirumuskan untuk berpengaruh positif atau negatif gitu, Mas. Ya. Oke, di sini saya menjawab. Pertama terkait variabel ROA ROE yang saya tulis, mungkin itu tadinya kan saya pengen pakai dua variabel. Cuman saya pengen ngelihat bagaimana
perusahaan ini hasil perusahaan ini dilihat dari modal yang dia punya aja sama aset keseluruhannya. Namun saya ngelihat penelitian-penelitian terdahulu, dia cuman fokus ke ROE saja, ke ROA saja. Di ROE-nya nggak ada. Maka dari itu saya pertamanya inginnya menghapus variabel ROE-nya, soalnya nanti untuk kesimpulannya itu nanti nggak ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Kalau misalnya masukin variabel ROE, maka dari itu saya menghapus variabel ROE. Kalau misalnya ternyata di proposal saya masih ada yang mengatakan ada variabel ROE, mohon maaf, itu masih ada kesalahan, lupa saya revisi. Terus yang kedua, teori yang relevan terhadap penelitian saya itu dari penelitian terdahulu itu ada 2. Yang pertama itu signaling teori, jadi di mana nantinya signaling teori itu kan bagaimana perusahaan itu memberikan sinyal kepada pemegang saham. Nah, di sini saya sebenarnya masih belum terlalu paham sama teorinya, cuman kalau misalnya diterkah melalui logika itu mungkin dari penelitian ini nantinya kan kita bisa melihat apakah minyak ini bisa mempengaruhi sektor transportasi yang nantinya untuk investor dia bisa menjadi sebagai alat untuk melihat apakah bagus masuk di sektor transportasi jika harga sekarang lagi naik nih, apakah bagus, apakah jelek kalau misalnya harga minyaknya lagi rendah, seperti itu. Jadi untuk sinyal. Yang kedua itu value of the firm theory. Ini value of the firm theory ini adalah indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan tingginya kemakmuran para pemegang saham. Itu jadi 2 teori yang saya jelaskan tadi ini lebih mengarah ke ini sih, ke ke manfaat untuk masyarakatnya nanti, seperti itu. Dan yang ketiga untuk arah hipotesisnya itu semuanya yang saya ambil itu hipotesisnya dari penelitian Ulhak dan Ardiman itu positif signifikan, seperti itu. Apakah masih ada yang kurang jelas, Mbak Ai? Oh, itu sudah jelas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Saya mau coba menjawab dari Mbak Miliana tadi ya. Apa fungsi teori keagenan? Nah, teori keagenan itu kan mendeskripsikan itu hubungan antara pemegang saham, stakeholder sebagai prinsipal, dan manajemen sebagai agen. Nah, manajemen ini merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, karena mereka itu dipilih, maka pihak manajemen itu harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada pemegang saham selaku pemilik. Nah, hal itu dapat menimbulkan adanya agensi konflik, yaitu perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer yang mengakibatkan kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Nah, hubungan dengan good corporate governance itu berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan menerima return dari investasi yang mereka tanamkan di perusahaan. Nah, good corporate governance itu berkaitan bagaimana investor yakin bahwa manajer dapat menguntungkan mereka. Dan manajer tidak akan menggelapkan dana atau berbuat curang terhadap laporan keuangan. Di situ peran good corporate governance. Untuk di metode penelitian tadi, maaf itu kesalahan saya, murni dari kesalahan saya menulis untuk mengetahui, seharusnya untuk menguji kuantitatif itu. Nanti saya akan revisi.
Terima kasih atas sarannya. Baik, terima kasih Mas Furkon. Sudah habis? Fatur Rahman nggak ada pertanyaan ya? Oke, yang pertama ini punyanya saya Fatur Rahman ya? Iya, Pak. Ya, gini, ini sambil dilihat lagi ya. Apakah tema ini sudah banyak atau belum? Karena setahu kami tema pembahasan tentang perbandingan itu kok sepertinya sudah banyak antara bank syariah sama bank konven. Apalagi dengan variabel yang Anda lakukan. Makanya coba nanti dikaji lagi, dibaca-baca lagi, kira-kira kalaupun ini sudah banyak yang dilakukan oleh orang lain, tapi Anda masih tetap bisa melakukan itu dengan cara menambahnya seperti apa, kan itu ya. Ini sama yang disampaikan tadi, Anda belum memposisikan penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. Kalau ini ada kebaruannya di apa, itu yang dijelaskan. Itu biasanya bahan paling cepat untuk dibaca oleh seorang pembimbing ataupun penguji itu di situ. Kalau Anda sudah bisa mempresentasikan bahwa ini beda dengan penelitian orang lain dalam hal inilah itu relatif lebih cepat ya, artinya relatif lebih bisa diterima. Yang kedua, yang berikutnya, ini hipotesisnya itu saya bingung yang hipotesisnya itu 1 apa 2 ya? Hipotesis pertama apa hipotesis berapa ya? Nah ini hipotesis 1. Ada perbedaan yang signifikan pada risiko kredit antara bank syariah dan konven. Maksudnya apa? Yang kedua, ada perbedaan signifikan pada risiko likuiditas antara bank syariah dan konven. Oh iya, Pak, itu kelebihan, Pak. Harusnya ada 1 doang. 1 kan, masalahnya kan beda Iya. istilah antara NPF sama FDR kan gitu ya, kok NPF. FDR ini mau menggunakan apa toh? FDR, LDR. Dua-duanya, Pak. Soalnya kan LDR itu yang untuk konven, yang FDR-nya untuk si Nah, bank iya. syariah. Anda kan membandingkannya kan 1 dalam hal Oh, soalan likuiditas. Cuma 1 istilahnya FDR, 1 LDR karena loan, yang satunya financing kan gitu toh. Iya, tapi hipotesisnya kan 1. iya. Nah, iya. Jadi jangan dibagi 2. Kalau 2 risiko kredit lah kan nggak ada di bank syariah kok risiko kredit. Kan nggak bakalan ada. Oh iya. Oke. Iya, Pak. Itu catatan saya. Ada yang ingin tanyakan? Ada? Kalau dari saya sendiri belum ada, Pak. Oke.
Oke, yang Ahlul Furqon. Ini kan ingin meliti tentang corporate governance terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor keuangan. Oke, terhadap kinerja. Cuma pertanyaannya kan begini, apakah profitabilitas hanya dipengaruhi oleh corporate governance? Tentunya tidak, secara teori tidak. Maka tolong Anda tambahkan variabel kontrol. Variabel kontrol itu untuk mengontrol bahwa banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Tetapi Anda ingin konsen di sini, maka itu tetap dimasukkan. Dan itu nanti tidak perlu dihipotesiskan, tidak perlu dibahas, tetapi dimasukkan dalam persamaan. Oke, gitu ya, Ahlul Furqon. Terima kasih. Terus yang berikutnya sama dengan teman Anda tadi. Masing-masing hipotesis itu harus ada teorinya. Sehingga tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Jadi silahkan berikan teorinya. Oke, ini yang mau menjadi sampel itu perusahaan apa toh? Sektor keuangan Kak, dari bank, dengan asuransi, sama pegadaian Pak. Anda mungkin masih ya. Anda sudah melihat anunya enggak, Mas, implementasinya? Indeks saham syariah di SSI. Emang Pegadaian masuk SSI? Oh. Bank itu yang baru masuk ISSI itu hanya 3 loh. BRI, Penin Dubai, sama BTPN Syariah. Itu sama perusahaan finance itu 1 apa 2. Tapi kalau bank ditemukan dengan perusahaan yang lain tentunya nggak ketemu dong. Karakteristiknya berbeda. Makanya ini yang dimaksud, ini sampelnya yang Anda maksud apa ini? Kalau dicampur nggak bisa. Bank kan berarti Pak. Bank. Kalau bank cuma 3. Berarti hanya 3. Mungkin yang nggak terdaftar di ISSI mungkin Pak. Ya, kalau Anda isunya adalah bank umum syariah kan nanti ada 13 kan gitu ya. Tapi kalau Anda mengatakan ISSI maka menjadi sempit hanya 3. Ya, nanti dipikirkan. Dipikirkan untuk itu. Oke, ada yang perlu didiskusikan? Oke, ini Reza. Ada Lutfi Reza? Iya, Masih? Pak. Oke. Gini Mas, apa yang dimaksud profitabilitas dan return? Profitabilitasnya itu kan kinerjanya, Pak. Kalau return kan nanti kan lebih ke ini sahamnya, Pak. Jadi Anda mau membandingkan, Anda mau menguji itu terhadap profitabilitas dan return gitu. Profitabilitas itu berarti berdasarkan laporan keuangan, kalau return berdasarkan harga saham gitu. Iya, Pak. Kan di return saham itu kan sebenarnya ada dua pembagian. Jadi ada capital gain apa capital loss sama dividen. Tapi kan dividen setiap perusahaan belum tentu membagikan. Maka dari itu di rumus return saham itu cuman harga saham aja yang dijadikan rumusnya, Pak, di rumusnya itu. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau Anda mengujinya dengan 2, profitabilitas dan return saham, manfaatnya apa? Nanti kalau profitabilitasnya itu kan ini Pak, kalau di profitabilitas itu ininya untuk mengukur kinerjanya Pak. Jadi kalau misalnya kinerjanya. Sekarang gini, pertanyaannya, kalau sudah diuji dua-duanya, lalu fungsinya untuk apa? Yang return saham bisa untuk ini Pak, untuk
manfaat untuk investor untuk sebagai signaling teorinya itu Pak. Jadi untuk memberikan, jadi harga minyaknya itu bisa dijadikan sebagai, bukan, itu kan manfaat penelitian. Dalam hal penelitian ini Anda kan membahas dua, harga minyak terhadap profitabilitas dan return saham pada masing-masing perusahaan, kan begitu? Iya Pak. Nah, pertanyaannya, ketika Anda membahas dua hal atau dua dependen variabel, manfaatnya untuk apa? Kegunaan dalam metode penelitiannya untuk apa? Secara metodologis, bukan secara pemanfaatan, bukan. Oke, itu mungkin yang belum ketemu. Jadi kan gini, Mas. Bisa dilakukan dua-duanya, tetapi kan ada pertanyaan berikutnya. Kalau Anda mengujinya dengan satu, malah berhenti pertanyaannya. Tapi ketika menguji dua, manfaatnya untuk apa ya? Dalam perspektif saham sama perspektif di laporan keuangan. Mungkin Anda bisa berargumen, kami ingin melihat apakah ini konsisten. Ketika itu di keuntungan itu di laporan keuangan itu juga diikuti dengan saham lah, kan begitu. Nah itu baru ada fungsinya Anda melakukan dua itu. Nah, mungkin nanti penjelasannya ternyata tidak relevan. Untung di saham tapi ternyata enggak di itu, kan gitu ya. Artinya kalau perusahaan itu kan di perusahaannya kan. Kalau keuntungannya melalui return profitabilitas kan perusahaannya untung. Tapi kalau harga return sahamnya tinggi kan bukan perusahaan yang untung kan. Nah, melihat relevansi itu yang menjadi bisa. Tapi kalau nggak ada tujuannya lah, orang kan menanyakan lah untuk apa meneliti dengan dua, itu ya Mas ya. Oh, berarti nanti ini Pak, menguji pengaruh harga minyak melalui profitabilitas, apakah berpengaruh terhadap return saham gitu berarti ya Pak ya? Enggak usah. Seperti ini aja, seperti ini. Cuma kan orang menanyakan, kenapa Anda harus menggunakan dua dependen, kan begitu. Nah, karena Anda nanti berargumen menggunakan dua dependen karena ingin melihat apakah keuntungan perusahaan melalui profitabilitas itu linear dengan return saham. Kalau ekspektasinya kan kalau profitabilitasnya itu baik, maka return sahamnya juga baik, kan begitu ya? Iya Pak. Nah, kecuali pada kasus mungkin profitabilitasnya baik, return sahamnya enggak, artinya investor tetap aja nggak percaya, kan begitu? Atau sebaliknya, lah itu nanti yang Anda mempunyai tambahan analisis di situ, gitu loh. Iya. Ya. Iya Pak. Jadi jangan berhenti cuma dua didiemin, nah itu orang malah banyak bertanya. Kalau dua didiemin banyak bertanya, nggak ada fungsinya dong, kan gitu. Tapi kalau Anda menghubungkan itu silakan. Oke. Ini sama, apakah yang mempengaruhi profitabilitas itu apakah cuma harga minyak? Itu yang nanti Anda harus teliti. Karena mungkin ada inflasi, ada macam-macam. Dan itu jadikan variabel kontrol ya. Jadi tidak perlu dihipotesiskan, tidak perlu diteorikan. Cukup dimasukkan dalam persamaan. Karena supaya Anda nggak digugat kalau nanti harga minyak berpengaruh, iya wong Anda nggak memasukkan modal, Anda nggak memasukkan size, Anda nggak memasukkan umur perusahaan atau macam-macam lah ya. Nanti silahkan dilihat. Untuk definisi operasional Anda dengan definisi operasional itu belum operasional. Definisi operasional itu kan berarti sudah sampai bentuk ke pengukuran ya. Terus yang berikutnya model matematiknya juga belum ada Mas. Tolong dilengkapi itu ya. Oke Pak. Oke, ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini belum Pak. Nanti kalau misalnya ada. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syafiq. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.